Nasi uduk di atas nampan. Cakep. Paling enak dicampur sama bolu. Cakep. Kalau mau nambah rasa iman, Cakep. mari kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Danu. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Ustadz Danu, saya mau ngobrol dulu nih sama hostnya Ustadz Danu yang selalu setia. Pak Tung, tung 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 tung. Nah, tuh. Namanya, emang panggilannya Pak Tung atau? Jadi gini, yaitu Pak Tung. Panggilannya Pak Gresik. Oh, Pak Gresik, karena lama di kontraktor gitu atau gimana? Enggak, sebenarnya itu panggilan kecil aja. Panggilan kecil, panggilan besar. Panggilan besar. Nama panjang, Nama panjang Tung. Tung. Nama pendek, Ting. Itu punya Ustadz Asep itu. Oh, itu tepuk setengah. Tepuk setengah Ya, ya. setengah gila. Nggak ada orangnya berani ini. Tas Asep ya, nggak ada lawan gitu ya. Atau mau nanya nih ya, kan sering nih dampingin Pak Ustadz Danu tuh ya. Apa sih yang paling menarik dari sosok Ustadz Danu? Yang paling menarik ya, Tangannya. Pak Ustadz Danu itu nggak pernah batal wudhu. Batal wudhu. Jadi dari pagi, insya Allah habis subuh, sholat subuh, itu sampai Isya Selalu terjaga wudhu ya. selalu terjaga wudhunya. Luar biasa. Beda sama saya. Saya Apalagi saya Ustadz. Saya selalu terjaga dompet. Selalu terjaga wudhu dari subuh hingga isya. Ya, itu. Berarti beliau mudah-mudahan insya Allah selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Insya Allah, Ya. insya Allah. Itu yang saya tahu sejak puluhan tahun lah ya. Sejak puluhan tahun. Terus kata-katanya itu selalu dijaga. Selalu dijaga. Bukan hanya di depan kamera begini, tapi dalam kesehariannya beliau menjaga kata-katanya. Kata-kata yang keluar itu betul-betul teratur dan bermanfaat. Sebelum berbicara selalu dipikir dulu ya. Siap. Kira-kira ini jadi manfaat atau jadi mudarat. Siap. Tapi selama ini saya lihat Ustadz Danu itu luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh beliau, Ya. baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, pasti membawa manfaat buat kita semuanya. Insya Allah. Insya Allah ya Pak Huri ya. Ya, insya Allah. Mau nanya nih Pak Tung nih ya. Tadi nama panjang saya tuh. Tadi saya nanya nih, Ustadz Danu kan adalah sosok yang sangat menarik gitu ya. Ya. Saya melihat apapun orang berbicara di luar sana tentang Pak Ustadz, tapi saya yakin bagaimanapun Ustadz Danu itu telah memberikan banyak manfaat Amin. kepada insya Allah. saudara-saudara kita, Amin. ya, Insya Allah. Ya. kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu sangat luar biasa sekali. Itu kadang-kadang kalau untuk menghadapi orang-orang yang kontra gimana sih dengan Ustadz? Beliau kan tersenyum aja biasanya Senyum aja itu ya. Luar Tersenyum aja, malah ngajarin kepada kita-kita ini, nggak usah senyum aja gitu. hadapi dengan ramah, Ya hadapi dengan senyuman aja. hadapi dengan senyuman. Ya, heeh. Kalau saya kebanyakan senyum takut dikata orang gila kalau saya, ya kan? Karena ada yang mengatakan senyum itu ibadah Ustadz, betul. Ya udah besok saya senyum ya dari depan gang sampai masuk rumah. Begitu saya gini, Ustadz Jaki udah gila. Baik Pak Tung ya, tadi Ustadz kan selalu mengajarkan kita bahwasanya di setiap situasi dan kondisi apapun, bahagia ataupun susah selalu ada Allah. Nah, ini kalimat Allah yang selalu diucapkan dari mulut Ustadz Danu ini seakan-akan mempunyai karakter, bukan orang yang berdakwah secara kontekstual bahasa. Allah yang diucapkan oleh Ustadz Danu ini bermakna, mempunyai roh, mempunyai kekuatan gitu. Kira-kira apa sih yang bisa membuat omongan dari Pak Ustadz Danu itu bisa menyentuh hati? Ya. Yang saya tahu itu beliau itu selalu mengaplikasikan. Mengaplikasikan. Ya, jadi Quran diaplikasikan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Yang saya tahu ya. Siap. Sepanjang yang saya kenal beliau seperti itu. Jadi beliau nggak asal bicara. Kalau beliau belum mempraktekkan, mengaplikasikan Quran itu sendiri. Contoh misalnya ya. Di Quran itu selalu disampaikan lintalahum. Lintalahum, lemah lembut. Lemah lembut. Beliau lemah lembut. Jadilah pemaaf.
oh beliau selalu memaafkan, bahkan sama orang-orang yang Kontra dengan beliau. kontra dengan beliau lah. Beliau memaafkan karena Allah. Karena Allah. Karena Allahnya itu. Siap. Jadi semua beliau lakukan itu ya karena Allah itu, Ustaz. Nah itu salah satu apa kalau saya katakan itu ya itulah salah satu apa namanya keistimewaan beliau. Keistimewaan beliau ya. Jarang menemui orang seperti begitu. Betul. Iya. Jadi selalu memberikan sesuatu yang bermakna lah. Bermakna Makanya, dan bermanfaat. Bersyukur sekali dong Pak Tung ya bisa selalu setiap hari ketemu Pak Ustadz Danu. Alhamdulillah. Selalu ada nasihat atau gimana? Beliau itu kebanyakan kan menunjukkan ya, menunjukkan perilaku. Gitu. Perilaku ya. Ya kita yang harus pandai-pandai mengambil hikmah atau manfaat dari itu. Siap. Kalau nggak paham tanya. Kalau beliau nggak ditanya nggak akan menjelaskan. Nah itu. Karena memang kalau saya melihat sosok Ustadz Danu itu selalu mengajarkan kepada kita bahwasanya dakwah itu tidak hanya sebatas retorika bahasa, Ya. tapi aplikasi perilaku dalam kehidupan nyata mungkin itu lebih utama. Dan ini yang akan lebih bisa kita menjadi manusia yang bisa saling mengerti bahwa pentingnya rasa kasih sayang terhadap sesama itu sangat penting dalam kehidupan. Itu yang selalu saya mencoba dalam hidup saya untuk melakukan itu juga. Luar biasa. Iya, insya Allah. Amin. Penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, tidak mencaci, tidak membenci, walaupun mungkin banyak orang yang nyinyir, alias nyonyor, alias nyunyur, ya macam-macam dia tuh. Tapi saya lihat Ustadz Danu ini orangnya kalem, menghadapi itu semua dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah seperti itu. Kalau saya menilai sih ya sayang aja orang-orang yang nyinyir kepada beliau, ya kasihan aja menurut saya. Kalau saya sih bilangnya nyinyir itu tanda tak mampu. Ah betul. Nah, betul ya. Betul. Benar ya. Tanda bodoh juga bisa itu. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau mereka kenal, insya Allah saya rasa mereka akan berubah pandangan. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Selama ini jalannya salah ya. Benar sih. Benar ya. Kurang benar juga. Satu titik ada yang tidak benar juga. Gitu. Satu hal yang sangat menarik dari Ustadz Danu bahwasanya perbedaan cara pandang, cara penafsiran bukan berarti kita harus memutuskan tali silaturahmi. Itu yang saya ingat dari memang beliau menjaga itu. Selalu. Gitu ya. Selalu ya. Menjaga ya. Gitu, harapannya buat Pak Ustadz Danu nih. Tentunya sehat walafiat udah pasti. Harapan yang lain sih untuk dari Pak Huri sendiri untuk Pak Ustadz Danu nih. Kalau di mata saya ya beliau the best, maha guru kalau saya bilang. Melebihi dari sebuah sahabat sendiri ya. Melebihi. Sahabat. Melebihi Pak Ustadz ya. Itu yang harus kita contoh dan jadikan panutan untuk akhir zaman inilah kalau saya bilang. Nah sekarang kita panggil aja Pak Ustadznya. Oh ya? Oh ada. Ya Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Uri. Harusnya saya nggak ada. Siap. Silakan. Iya. Silakan duduk Pak Ustadz Danu. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sama istri. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah. Amin ya. Tadi kita sudah berbicara banyak dengan Pak Tung. Ya. Beliau memberikan wawasannya banyak wacana yang sangat menarik ketika beliau selalu mendampingi Pak Ustadz Danu. Nah sekarang saya balik, Pak Ustadz Danu bagaimana keseharian dengan Pak Tung yang selalu di-host oleh beliau? Ruwet. Ruwetnya di mana tuh? Ruwetnya. Ruwet ya, RURU WEWT ya. Ya, karena apa ya? Karena memang semuanya masih belajar, saya juga masih belajar ya. Ya begitu aja. Tetap ada aja. Kalau dibilang gesekan enggak sih. Gesekan enggak lah. Relatif enggak. Ngemong aja. Sudah melebihi sahabat, mungkin udah seperti saudara ya. Kalau anak saya nomor 1 itu bilang, Viko itu, Tung itu kayak anaknya bapak nomor 0 katanya.
Anaknya bapak nomor 0. Nanti sebelum dia malah. Dia kan anak nomor 1 dia. Jadi ya memang ya apa kayak ya bisa dikatakan kadang kayak anak, kadang kayak temen, kadang kayak temen stres gitu ya. Temen stres itu bercanda, maksudnya bercandaan gitu. Pernah nggak sih, mohon maaf, misalkan terjadi silang pendapat, masalah kecil gitu? Enggak ya. Nggak ada ya? Saya sih enggak ada lah. Paling ya hanya kalau saya bilang jangan itu diem aja. Oh, jangan gitu ya? Ya jangan. Jangan Nggak apa, boleh. jangan angka gitu ya? Pertanyaannya Nggak yang boleh, enak gitu. dong Ustaz. Nggak boleh itu ya diem. Oke, oke, ya. Berarti memang Belajar gitu ya tahu. Jangan belajar gitu langsung paham. belajar. Ya. Kalau udah bilang jangan, udah diem. Ya jangan belajar gitu berarti ada kode di situ. Jadi kalau mamanya ada sesuatu yang jadiin dia tuh pengen komen gitu, saya bilang nggak usah, gitu, nggak usah, diem aja. Gitu. Jadi itu belajar istilahnya. Jadi belajar menerima sesuatu yang nggak nyaman itu kita terima dengan lapang dada, walaupun hati pikiran tuh kayaknya berkecamuk ingin ngomong, ingin komen, nggak usah. Belajar untuk tenang. Cara menerima dengan lapang dada ya. Orang-orang yang nyinyir. Itu gimana Ustadz? Berat nggak sih Gini. caranya? Ya dibilang berat ya saya anggap ya gini aja lah. Saya nggak bisa ngomong itu berat atau ringan. Gini aja Ustadz. Sesuatu yang ada di sekitar kita itu kan ujian. Kita ingat satu ayat mamanya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atashbirun. Dan aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Kalimat dalam Quran ini kemudian kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa semua yang ada di sekitar kita itu Allah menciptakan kita, orang, Allah menciptakan pekerjaan, Allah menciptakan anak, menciptakan istri, menciptakan suami. Itu kan ujian kita. Ya. Dari ayat ini kan sudah berarti itu ujian. Allah hanya menginginkan, apakah kamu sabar? Berarti pertanyaan. Allah itu masih bertanya dengan ujian yang diberikan pada kita. Diberi anak yang agak nakal, dablek, kita lihat tipe anak ini. Kemudian kita kasih tahu. Dikasih istri yang agak selebor dikit, kita lihat mau nggak dia dikasih tahu. Itu kan ujian kita. Kita dikasih nikmat berupa harta, itu kan ujian juga untuk kita. Apakah kita sabar? Sabar itu yaitu menggunakan itu pada tempatnya. Kemudian kita dikasih ada cerita, sesuatu cerita yang menjadikan kita bisa panas hati. Cerita itu sampai kalau kita dengar atau kita lihat, itu kan ujian kita sebenarnya. Allah menginginkan apa? Sabar. Ujian itu wujudnya cercaan, omongan tidak enak, atau fitnah bahkan. Kalau cercaan atau fitnah atau tantangan atau apapun bentuknya itu kalau kita tenang, ini muncul, berarti munculnya ini diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Semua la haula wala quwata illa billah. Kita tahu tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Yang terjadi seseorang berkata tidak enak. Yang terjadi seseorang memfitnah dengan dia merasa kelompoknya benar. Dia merasa kelompoknya itu paling hebat, paling nyunah umpamanya. Itu terjadi atas izin Allah. Izin, belum tentu ridho. Nah akhirnya sampailah ke telinga kita semuanya. Itu berarti kan Allah menguji kesabaran kita. Allah menguji iman kita. Kalau kita ingat isi Quran, nah ya tadi Allah menginginkan sabar. Ngapain saya ngeladenin? Apa yang saya kerjakan, insya Allah ada di dalam koridor Allah. Nggak akan keluar. Apa yang saya ladenin? Apalagi yang diladenin ini saudara kita. Ngapain saya ikut mencerca mereka? Enggak.
Enggak. Sama seperti Rasulullah Muhammad. Emang mencerca? Kagak. Memaki orang yang memaki Rasul? Memaki emang beliau? Tidak. Enggak. Dibaikin, betul ya? Betul. Karena memang niatnya mereka syiar. Lintah lahumnya benar-benar jalan ya. Lintah lahum benar-benar dipraktekkan. Siap. Jadi bukan lintah lahum kepada atasan. Oke. Bukan, kalau ini mah ingin jabatannya naik. Lintah lahum bukan lillahi ta'ala. Lintah lahum karena jabatan. Itu kan beda sudah. Betul, 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 betul. Nah ini yang harus kita yang harus kita terangkan, bahwa buktikan kalau kita betul-betul mengaplikasi apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, itu kan Rasul juga menjalankan. Apa yang dalam hadis jelas. Nah disinilah kita berpikir bahwasanya semua yang terjadi ini ujian. Yang enak itu ujian. Yang tidak enak itu juga ujian. Kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, itu ujian. Bagian yang mengguncang hati kita. Siap. Buah-buahan, itu ujian dari sesuatu yang kita kerjakan. Kalau buah-buahan itu ujian dari sesuatu yang kita ikhtiarkan. Berarti nikmat yang diberikan, hasil yang diberikan dari pekerjaan kita yang kita kerjakan, itu sebenarnya ujian kita. Kan begitu. Ujian itu harus disikapi dengan baik. Tidak dengan awur-awuran. Tidak dengan ngawur istilahnya foya-foya dan enggak bisa seperti itu. Pergunakan pada jalan Allah. Kasih sebagian rezeki untuk orang-orang. Baik itu wujudnya zakat mal, zakat fitrah kan jelas ya. Zakat mal, kasih. Kalau umpamanya kita 1 bulan itu umpamanya dapat 1 M, kasih. Kalau kita dapat 4 M, kasih zakat malnya 4 M berapa? 100 juta, kasih 100 juta untuk yatim piatu. Di luar itu ada apa? Di luar itu ada sedekah, kasih sedekah semampunya. Itulah yang nanti akan ditata oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita itu benar-benar memberikan itu karena Allah Ta'ala. Tidak hanya cuma ujian. Ujian itu kan memang seperti turunnya ayat-ayat Quran kepada Rasulullah itu kan disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kejadian. Oke. Makanya ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kita sama sebenarnya. Rasulullah Muhammad itu manusia, kita juga manusia. Apa yang dialami oleh Rasulullah sebenarnya kita juga mengalami. Kenapa kita hanya cuma, kalau Rasulullah diceritakan kebaikan kita hanya cuma subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Kenapa kita tidak menjalankan juga? Nah inilah sehingga kita harus pahami bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Yang tidak enak itu ujian, tetap disyukuri. Yang enak juga ujian, tetap disyukuri. Semua yang terjadi, termasuk menimba ilmu itu juga ujian. Termasuk mamanya vlog itu juga ujian. Bagaimana kita itu menerangkan jangan sampai salah di hadapan jamaah yang lain. Kalau ini salah bisa menjadi dosa jariah. Nah, kita harus benar-benar faham, mengerti, sering bertanya, apa ini aplikasinya? Apakah ini hanya cuma sekedar tinjauan ilmu saja, hafalnya ilmu? Enggak, semua ayat-ayat Quran itu bisa menjadi kabar dari kita untuk cerita para nabi, dan banyak juga sesuatu hal yang baik yang bisa kita contoh. Bisa kita contoh sebenarnya. Kalau kita baca Quran, ada cerita Nabi Musa berdoa, kan kita bisa mengaminkan. Ada Nabi Yunus berdoa, kan bisa ngaminkin di situ. Ada kebesaran Allah, kan bisa kita memuji Allah. Ada kehebatan Fir'aun dengan sombongnya, kan kita bisa istighfar, jangan sampai seperti itu. Betul. Itu kan seperti kita ingat kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Jadi nggak cuma mengkaji, membaca aja. Enggak, itu cerita itu serius. Kalau memang itu tidak baik, ya kita istighfar untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah membaca surat Ar-Rahman, isinya apa? Menurut saya isinya menakutkan. Sepertinya saya itu dituduh oleh Allah Ta'ala berdusta.
Dengan segala nikmat yang Dengan segala nikmat yang Allah berikan itu kesannya saya itu dituduh kesannya. Walaupun sebenarnya Allah memberitahu. Tapi saya masih bukan berarti surat Ar-Rahman itu nanti melancarkan ini melancarkan. Lu gimana? Di sini itu kelihatan dustanya. niatnya udah salah ya. Niatnya sudah salah. Jadi membaca itu adanya cuma nangis, nangis, nangis dan nangis. Bagaimana kita itu belajar untuk jangan sebagai pendusta seperti apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman. Berarti niatnya itu orang banyak melihatnya untuk mendapat nikmat. Padahal substansi terbesarnya agar kita mengingat nikmat yang telah Allah berikan sudah kita manfaatkan atau belum? Iya, salah satunya itu. Itu kita lihat. Allah memberikan kepada kita tubuh yang seperti ini itu udah nikmat. Kita dustakan yang bagaimana? Kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Kesannya apa yang hasil dari kita kerjakan itu kesannya dari kita sendiri. Kan seperti itu. Kita di TV, kemudian ini ada peresmian ini. Kemudian diceritakan ini karena bapak ini dengan ini jabatan ini. Jarang sekali ini sebenarnya terjadi dan tercipta atas izin Allah Ta'ala. Saya hanya sebagai pembawa amanah saja. Di mana uang dari rakyat. Begitu kan harusnya. Tapi jarang sekali yang seperti itu. Walaupun beliau itu tiap Jumat, sholat Jumat. Beliau setiap hari sholat 5 waktu. Kesannya mendustakan nikmat Allah yang diberikan. Salah satunya di tubuh kita. Dan itu sudah sangat banyak. Di sekitar kita seperti itu. Ayolah sebenarnya. Makanya kita juga harus hati-hati. Kalau ada orang ngomong begini, ujian. Kalau memang itu benar, bilanglah benar. Tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Kan seperti itu. Kalau salah, ya akuilah itu salah. Tapi kalau memang tidak mau mengakui salah, ya nggak apa-apa. Karena dia nanti akan menerimanya di akhirat. Kan seperti itu. Ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya sebenarnya. Makanya kenapa saya tidak meladenin, saya anggap saudara saya, karena dia juga bersahadat. Saudara saya yang ngomong seperti itu karena apa? Karena saya disuruh oleh Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama dia itu bersahadat itu saudara saya. Jadi saya tidak perlu meladeni. Nggak mau saya meladeni. Kenapa? Biarlah mereka itu berpikir sendiri. Mereka pintar kok, punya ilmu kok. Jago dia ilmu agamanya, jago ilmu Qur'annya, jago ilmu hadisnya. Coba diingat-ingat. Yang salah di mana di hadapan Allah Ta'ala. Kan begitu. Coba diingat-ingat. Kalau persoalan masalah iri, ya jangan iri lah. Ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya masing-masing kah? Ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi tetap semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian yang harus kita sikapi, memuji Allah, memohon ampun, bersyukur atau sabar, dan jangan lupa menjalankan kewajiban kita. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Kita bisa sholat pun itu ujian, bisa sholat pun itu ujian, bisa sholat. Pada saat seseorang tidak bisa ujian karena suatu penyakitnya, gerutu nggak dia sama Allah Ta'ala. Oke. Seperti itu. Jadi ujian, semuanya ujian. Jadi harus kita hadapi dengan tenang, lapang dada, sabar, istiqomah, tawadu, seperti itu. Tetap menyembah pada Allah Ta'ala, tetap tersenyum bahwa itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pak Kiai luar biasa. Luar biasa. Atau selalu semangat ya. Amin, insya Allah. Dampingin Ustadz Danu terus. Ya. Dan nge-gym. Pemirsa dimana saja Anda berada, demikianlah ngobrol-ngobrol santai kita dengan Pak Ustadz Danu dan Pak Tung. Satu hikmah yang kita dapat ambil dalam kesempatan kali ini, bahwasanya segala kenikmatan dunia yang menjauhkan kita kepada Allah itu adalah musibah untuk kita. Betul. Untuk itu, yuk mari sama-sama kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bermanfaat. Jadi suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Tetapi pada intinya, apapun jalan ceritanya, sama-sama kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Danu terima kasih, Pak Tung terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Insyaallah, amin. Haji Markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.